Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa PPG yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat contoh kontrak kuliah pada mata kegiatan pendalaman materi. Nah, ini bisa digunakan untuk modul yang ada dalam pendalaman materi Bapak Ibu. Maksud saya, meskipun sekarang tidak mengajar di PPG karena saya sedang studi lanjut, namun saya tetap dalam hati ingin membersamai Bapak Ibu, dan minimal karena pernah menjadi kaprodi ingin berbagi sajalah, intinya berbagi. Lagi pula Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solahuddin pernah menyampaikan, Mas, mohon dikawal meskipun sudah tidak menjadi kaprodi. Ya, prinsipnya pada dasarnya di setiap LPTK saya yakin sudah melakukan proses penjaminan mutu. Ya, minimal ada standar mutu dalam menyajikan bahan-bahan ajar materi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk dosen maupun mahasiswanya. Menurut saya, untuk kontrak belajar minimal kita menyapa mahasiswa di slide pertama ya. Kemudian di slide kedua bisa kita tampilkan visi misi prodi dari masing-masing LPTK. Ini contoh visi misi prodi yang ada di LPTK UIN Gus Dur. Maka Bapak Ibu di slide berikutnya dalam kontrak belajar boleh ya kita sisipkan GPL dari kegiatan PPG, karena bisa jadi mungkin sebagai pengingat lah. Bisa jadi di orientasi akademik di awal belum tersampaikan ya, maka selaku dosen ini juga bisa menyisipkan ya GPL dari pembelajaran PPG ya. Ada 7 CP. CP pertama fokus pada bagaimana seorang pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian ya. Nah, seorang pendidik harus memesona dan seterusnya. CP kedua ini kaitan dengan kompetensi untuk merumuskan indikator capaian pembelajaran. Ya, CP ketiga bagaimana membayangkan materi advance material atau pengembangan materi. Ya, CP keempat terkait dengan bagaimana merancang RPP atau modul ajar yang berbasis TIPEK ya, yang menggunakan pendekatan TIPEK dan pendekatan lain yang relevan. CP5 ini terkait dengan kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran ya, yang mendidik, yang inovatif. Kemudian CP6 mampu mengevaluasi, serta CP7 mampu membanggakan diri. Kaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai, maka sebetulnya harapannya menjadi guru profesional itu bisa menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia dan seterusnya ya Bapak Ibu. Maka mahasiswa juga harus diberi pemahaman secara komprehensif dari awal sampai akhir proses pelaksanaan PPG. Nah, kalau pada kegiatan pendalaman materi ini ada 5 SKS yang diselenggarakan 30 hari ya. Maka Bapak Ibu nanti bisa memberi pengantar ya di awal, mungkin di hari pertama dalam kontrak belajar, sampai pada kesimpulan bahwa kegiatan pendalaman materi di masing-masing modul itu dalam rangka untuk memberi kesempatan mahasiswa mempelajari dan mendalami materi yang ada di modul ya. Dan juga bisa dilakukan dengan berdiskusi, menjawab soal dan penugasan yang dilakukan. Nah, secara rinci tujuan mata kegiatannya adalah mulai dari menguasai materi bidang keahliannya, yang PAI ya ahli menguasai materi bidang PAI, yang guru kelas MI menguasai bidang guru kelas MI dengan berbagai mapel PKN, IPS, IPA, bahasa Indonesia, matematika, pembelajaran tematik itu harus dikuasai. Termasuk penguasaan materi landasan kependidikan ya, ini yang pedagogik ada 4 modul ya. Ada 4 modul pengembangan profesi guru, evaluasi pembelajaran, teori pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Ini kaitan dengan tujuan mata kegiatan dalam materi yang kedua ya.
Kemudian meningkatkan pemahaman konsep TPEK, pemahaman mengembangkan bahan ajar yang berbasis level HOT ya. Kemudian memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman bahwa kegiatan pendalaman materi untuk mencapai itu maka wajib bagi dosen agar melakukan sinkronus ya, minimal 1 jam di hari pertama penyamaan kontrak belajar dan 1 jam di hari ketiga. Ini standar lah minimal ya, standar yang harus dilakukan oleh dosen dalam membimbing mahasiswa selama 3 hari untuk menyelesaikan 1 modul. Kalau dosen memang wajib online pada LMS minimal 4 jam per hari. Ya, ketentuan 4 jam per hari ini sebetulnya bagi dosen sendiri kalau belum mencapai atau kegiatan bimbingan di luar secara online ya, semuanya mempersiapkan bahan ajarnya, itu kan bisa dihitung ya, bisa diakumulasi, bisa diakuisisi dengan cara ya ada fasilitas di LMS untuk menambahkan jam ya, tidak harus online 4 jam. Artinya ada kegiatan di luar yang dilakukan secara online dan itu bisa diakumulasikan, diakuisisi. Lah Bapak Ibu, untuk dosen sendiri ini saya sampaikan untuk dosen dan mahasiswa secara keseluruhan ya. Untuk dosen membuat kontrak belajar ini contoh yang saya buat ya. Ini sekali lagi bukan dalam rangka apa ya, minimal saya buat ini ya saya masih punya harapan untuk LPTK Win Gus Dur bisa mendampingi mahasiswanya dengan baik dan mengantarkan mereka pada pencapaian kelulusan 100% itu ya diharapkan. Ya, ini hari pertama ya, membuat kontrak belajar, membuat soal formatif, kemudian membuat bahan tayang, membuat instruksi fitur pada bahan ajar, membuat instruksi pada fitur PBL, BGBL. Nah, ini harus disiapkan oleh pengelola LPTK minimal biar ada standar ketika membuat instruksi. Bagaimana menganalisa bahan ajar, instruksi yang harus dibuat itu harus sesuai. Instruksi pada fitur PBL, BGBL ini harus diberikan standar karena pengelolaan PPG di tiap tahun itu ada perubahan-perubahan secara teknis meskipun secara substansi masih sama sebetulnya. Kemudian mengaktifkan remedial, ini aktivitas yang harus dilakukan oleh dosen. Oh ya, mohon maaf, ini bukan di hari pertama. Ini untuk persiapan yang harus dilakukan oleh dosen ya. Sebelum mengajar apa saja yang disiapkan adalah ini. Kemudian untuk mahasiswa sendiri, sebetulnya mahasiswa kan harus mengikuti sosialisasi mekanisme perkuliahan, ini harus dipahami nih ya, dari kurikulum yang akan diikuti ya, sejak pendalaman materi, nanti loka karya, kemudian PPL, UKIN sampai UP, ini harus paham dulu mekanisme urutannya meskipun tidak harus secara mendalam, tapi urutannya harus paham dulu. Melengkapi profil diri pada LMS, ini harus dilengkapi. Upload RPL pada LMS, ini juga harus diberikan sosialisasi bagaimana mengisi RPL pada mahasiswa. Baik, saya lanjut aktivitas hari pertama. Ya, ini ya, kalau tadi kan pra persiapannya lah. Ini untuk dosen ya, 4 jam per hari. Ini untuk ketentuan administrasi. Kalau mahasiswa tidak wajib 4 jam per hari, itu tidak wajib. Yang penting semua tugas terselesaikan. Untuk mahasiswa tidak wajib 4 jam ya untuk maksudnya mahasiswa ya. Nah, ini yang diharapkan sebetulnya untuk penyamaan persepsi kontrak belajar saja 2 jam, tapi mungkin standar dari LPTK ya bisa jadi 1 jam atau boleh lebih ya. Ini kembali ke dosen masing-masing dan LPTK-nya harus memberikan standar. Hari pertama dosen memberikan penugasan ya, ini tidak ada instruksinya, langsung nih bagi mahasiswa langsung upload tugas resumnya dan dosen menilai. Nah, diharapkan dosen bisa mengerjakan di hari pertama. Nah, mahasiswa ya, termasuk dosennya juga bisa menilai di hari pertama. Nggak usah nunggu di hari kedua, nggak usah. Karena apa? Aktivitas hari kedua ini nanti ada
Tugas berikutnya menganalisa bahan ajar. Ini ada bahan ajar dari KB1 sampai KB4 ya, sama resum KB1, KB4. Nah, kemudian di aktivitas dari ketiga, ini mahasiswa ya termasuk dosen harus menyiapkan ya instruksi penugasan tugas PBL-nya. Ingat di tahun 2023 ini ada perbedaan perubahan ya. Beda dengan tahun 2022 ya untuk tugas PBL BJBL-nya, meskipun menurut saya substansinya sama. Oke, ini ya mahasiswa mengerjakan tes formatif, kemudian mengerjakan tugas PBL BJBL, diskusi. Ya, diskusi ini diharapkan diberikan oleh dosen ya, agar mahasiswa bisa merefleksi materinya ya sebelum mengerjakan tes akhir modul. Nah, nanti kalau mahasiswa sudah mengerjakan semua tugas, nilai akhir akumulasi nilai akhirnya nanti akan terlihat ya. Kalau di atas 70 atau 70 ke atas maka sudah lulus, nilai modul lulus. Kalau di bawah 70 berarti kurang, maka tidak lulus, harus mengerjakan tugas remedial. Nah, ini yang harus dipahami. Ini saya coba untuk menyampaikan perubahan LMS PPG tahun 2003. Tahun 2023. Tugas resum di tahun 2023 ini ada cek kemiripan tugas. Nah, ini Bapak Ibu yang harus perhatikan ya, jangan sampai tingkat kemiripannya melebihi tingkat 50% yang diharapkan oleh panitia nasional. Ini yang disampaikan oleh Pak Kasubdit ya, Pak Anies Maskur ya. Nah, ini beliau menyampaikan ya masih ditolerir maksimal 50%. Nah, ini yang kemudian di analisa bahan ajar ya. Kalau tahun 2022 ini ada 4 ya instruksinya, kalau tahun 2023 ada 3 dan agak sedikit berbeda. Ini memahami bahwa Bapak Ibu sebetulnya diajak ya, instruksi yang saya pahami dari 3 indikator dalam komponen analisa bahan ajar ini, Bapak Ibu ini sebetulnya diajak bagaimana memahami bahwa ya harus kita sadari bahwa pembelajaran di sekolah ini perlu mengacu pada suatu konteks sosial dan kultural yang sedang berkembang. Ya, di samping tentunya Bapak Ibu harus mengacu secara normatif dan teologis dengan ya maksudnya aturan agama, doktrin-doktrin agama yang berlaku ya. Tentu Bapak Ibu ya bisa merefleksikanlah dengan melihat pada pendidikan yang berlangsung saat ini, atau maaf ya kita sendiri atau Bapak Ibu sendiri yang melakukan proses pembelajaran yang proses pembelajarannya kurang menarik dari sisi materi, dari sisi metode, serta cara penyampaiannya yang digunakan juga kadang tidak menarik, mengungkapkan materi pembelajaran yang didominasi oleh masalah yang ya materi yang hanya bersifat konseptual, normatif, kurang memberi peluang untuk peserta didik menelaah secara kritis materi yang akan disampaikan, materi yang diajarkan di sekolah itu ya intinya kurang kontekstual lah kayak gitu. Sehingga mungkin ya ini yang dimaksudkan oleh panitia nasional, termasuk ya hasil akhir dari CPL mahasiswa yang mengikuti PPG ini bisa memahami nantinya bagaimana menyusun materi pembelajaran itu yang lebih bermakna bagi kehidupan peserta didik. Nah, maka Bapak Ibu harus bisa memilih materi yang tekstual, materi yang bisa dikaitkan dengan hal-hal real di lingkungan peserta didik, ya, meneliti konteks kehidupan peserta didik sehari-hari secara cermat, ya, baik kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, masyarakat, sosial. Ya, sehingga harapannya adalah nanti materi itu dapat dikaitkan dengan berbagai konteks yang nyata intinya.
Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran kontekstual. Jadi Bapak Ibu itu diajarkan terkait dengan pembelajaran kontekstual yang kita pahami. Pembelajaran kontekstual itu ya sebagai strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh. Ya, untuk apa? Untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Sehingga artinya peserta didik itu terdorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, ini ya. Saya langsung contohkan saja Bapak Ibu ya, seumpamanya ya ini dalam konteks penugasan analisa bahan ajar ya, untuk dosen sendiri instruksinya ini harus dipahami karena ya ini ya saya paham ya, artinya ketika dosen tidak dikawal ya, nah ini pentingnya ya kontrol manajer ya, pentingnya kontrol dari Kaprodi untuk mengecek atau melihat sejauh mana dari masing-masing dosen itu kadang ya itu harus ada kontrol manajernya agar nanti minimal ya standarnya ada seperti ini. Setiap instruksi, setiap apa itu minimal ada kontrol dari manajer, dari pimpinan lah kan. Minimal ya. Yang kita contohkan ini kalau dengan 3 instruksi ini ya dalam penugasan analisa bahan ajar, maka biasanya kami berikan ketentuan teknisnya ya ketika menjawab ya. Nah, instruksinya untuk Bapak Ibu dosen bisa menyapa terlebih dahulu, Bapak Ibu peserta PPQ yang hebat dan baik hatinya, cobalah pilih salah satu bahan ajar. Nah, ini boleh memilih atau Bapak Ibu dosen bisa menyertakan langsung bahan ajar yang mana yang dipilih, ini biar mahasiswa tidak bingung. Nah, ini kadang terjadi dosen nggak memberikan cobalah pilih salah satu atau coba gunakan salah satu langsung ditunjuk, itu kadang tidak disebut sehingga mahasiswa bingung. Maka ini harus jelas ya Bapak Ibu dosen untuk kita berikan instruksinya dengan komponen analisanya ada 3 pertanyaan. Tuliskan minimal 3 konsep, lakukan kontekstualisasi, dan yang ketiga merefleksikan hasil dari kontekstualisasi itu. Ketentuan teknisnya mungkin bisa mahasiswa nanti menjawabnya dalam bentuk format tabel. Kalaupun tidak dalam bentuk tabel ya berarti narasi paragraf biasa. Kita sarankan ya bisa menggunakan seragam font Times New Roman size 12 spasi 1 lah mungkin. Kalau 1,5 atau 2 kan nanti Bapak Ibu scrollnya terlalu ya susah ya, nanti maksudnya terlalu lebar kan nyekrol di LMS-nya. Biar terkurangi untuk scroll maka spasi 1, volume mungkin jawaban mahasiswa kita batasi, kalau tidak dibatasi nanti ada yang jawab separuh halaman atau berapa ya, atau ada bahkan yang 5 halaman. Nah, itu cukup 1 sampai 2 halaman nih. Kemudian untuk template analisa bahan ajar ya, nah, ini bisa ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Mahasiswa nanti menjawabnya dalam bagian seperti ini, dalam bagian tabel. Perlu juga ingatkan untuk menulis nama ya. Kadang mahasiswa kalau copy paste nama kayak gitu aja lupa, itu namanya nggak diganti itu langsung ketahuan. Nah, ini untuk mahasiswa ya. Kalau tadi untuk instruksi dosen, untuk mahasiswanya saya berikan contoh ya. Ini contoh saja, saya ambil dari artikel yang pernah saya ampu dalam mata kuliah atau modul evaluasi pembelajaran. Saya berikan instruksinya untuk memilih artikel jurnal ya, kan ada video artikel jurnal 1, artikel jurnal 2. Saya minta mahasiswa menggunakan artikel 1 ya. Nah, kalau dulu di 2022 menggunakan 5 konsep ya, tuliskan minimal 5 konsep. Nah, yang sekarang 3 konsep. Nah, mungkin mahasiswa boleh lebih dari 3 konsep juga boleh. Apa yang harus dituliskan dalam instruksi penugasan
analisa bahan ajar yang pertama ya, menulis 3 konsep. Apa itu yang dimaksud konsep ya? Minimal mungkin ada definisi. Nah, ini saya pernah mendapati di jurnal itu ada pengertian evaluasi, ada tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, ada syarat ya, dan juga ada teknik evaluasi. Sayangnya gini, ada mahasiswa yang menuliskan konsep ya, 5-5-nya itu yang ditulis adalah pengertian evaluasi semua. Jadi dalam jurnal itu ada definisi evaluasi dari 5 tokoh, maka yang dicantumkan hanya pengertian 5 evaluasi dari 5 tokoh itu hanya itu. Wah, itu kan tidak disarankan seperti itu. Maka Bapak Ibu ketika menampilkan konsep ya yang ditemukan dalam bahan ajar ini harus komprehensif, menggambarkan keseluruhan dalam bahan ajar yang dianalisa. Kalau video ya bagian awal, tengah, akhir videonya harus terangkum secara konsep kayak gitu. Kemudian saya lanjut saja biar tidak terlalu panjang videonya. Contoh jawaban penugasan analisa bahan ajar untuk mahasiswa, ini untuk yang poin kedua ya. Ini lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Realitasnya ini mohon maaf, yang saya contohkan adalah modul terkait evaluasi pembelajaran. Maka praktik-praktik pembelajaran yang terjadi, mungkin ya kita bisa katakan guru hanya melakukan penilaian melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes, ujian, atau ulangan. Ya, bisa jadi yang namanya konsep evaluasi itu kan ada evaluasi yang kita sebut ada evaluasi atau assessment as learning, ada assessment for learning, assessment of learning ya. Assessment for learning itu yang kita sebut biasanya penilaian di awal ya, sebelum melakukan pembelajaran itu kan ada penilaian. Ada penilaian diagnostik itu ya. Kemudian ada assessment as learning. Itu kita sebut penilaian-penilaian sumatif. Tapi nyatanya di lapangan guru-guru itu lebih banyak ya mungkin ya secara realitasnya menilai pembelajaran peserta didik itu hanya dengan satu cara, bentuknya adalah tes dan tidak memperhatikan aspek kompetensi yang dinilai ya. Umpamanya aspek keterampilan tetapi dinilai secara tes pengetahuan, ini kan kurang tepat ya. Penilaian pembelajaran di kelas ini harus artinya harus relevan lah. Penilaian belajar di kelas adalah proses bukan penilaian dengan konteks atau situasi belajar relevan. Nah, ini dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seharusnya kan seperti itu. Maka apa yang bisa kita refleksikan? Yang bisa kita refleksikan, nah ini karena instruksinya kan merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Minimal ketika kita paham ada konsep dari namanya modul pedagogik ya, nanti saya contohkanlah beberapa modul yang lain termasuk modul yang profesional. Untuk bisa merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar ke dalam pembelajaran bermakna itu, ya minimal kita bisa merencanakan bahwa dalam menyajikan materi itu nantinya seperti apa dalam konteks pembelajaran yang bermakna. Ya, pembelajaran bermakna yang dimaksud adalah pembelajaran kontekstual. Ya, contohnya satu, guru didorong untuk memeriksa praktik penilaian mereka, menyelidiki praktik yang efektif, dan berupaya menemukan sistem penilaian yang valid, andal, dan adil. Seringkali kan instrumen penilaian guru itu hanya ambil dari dari sumber yang tidak dilakukan proses yang kita sebut ada analisis butir soal. Itu kan kadang tidak dilakukan, sehingga bisa jadi instrumennya tidak valid, tidak andal dan tidak adil. Nah, ini guru harus melakukan kegiatan yang namanya ya tes
assessment for learningnya, as learningnya, off learningnya ya. Kalau kita sebut ya secara pembelajaran bermakna, harusnya sebelum melakukan pembelajaran guru harus paham kemampuan awal peserta didik dengan melakukan tes diagnostik. Kemudian dalam proses pembelajaran ada tes formatif, dan hasil dari proses pembelajaran nanti ada di akhir, ada namanya tes sumatif. Yang terpenting ini guru harus menerapkan penilaian autentik dan alternatif. Artinya hasil belajar tidak hanya diukur dari satu aspek pengetahuan saja, keterampilan ya sikap itu harusnya keterampilan dan sikap itu harus diukur dengan alat ukur yang berbeda. Ini ada penilaian alternatif, itu harus digunakan ya. Ini contoh dari modul evaluasi pembelajaran. Lalu bagaimana Pak contoh untuk modul-modul yang lain? Jadi ya prinsipnya Bapak Ibu ketika ada materi modul yang diajarkan, setiap modul ya itu sesuai dengan tujuan dari hakikat modul itu apa, untuk keberlangsungan proses pembelajaran yang bermakna itu seperti apa. Kalau modul-modul yang lain semuanya teori tadi ya, teori dan model pembelajaran ya minimal secara refleksi umpamanya kita harus mengontekstualisasikan teori-teori itu dalam pembelajaran yang seharusnya seperti apa. Kalau pengetahuan yang kita sadari bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sebetulnya adalah hasil dari, semuanya ada teori konstruktivisme, itu kan kontekstualisasinya kan Bapak Ibu memahami bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Artinya manusia menciptakan atau membangun pengetahuan dengan cara memberi arti dan memahami pengalamannya, bukan seringnya kan pembelajaran itu dilakukan namanya ya diberikan langsung oleh gurunya secara verbal ya. Pengetahuan itu ditangkap ya dengan cara dianggap di luar diri manusia itu. Jadi pengetahuan diberikan oleh gurunya. Nah, itu kan tidak tepat. Ya contoh-contoh pada modul yang lain nanti konteksnya bisa ada modul umpamanya di GKMI ada modul bahasa Indonesia. Nah, itu kan harus dipahami bahwa ya konteks pembelajaran bahasa seperti apa seharusnya. Jadi nanti bisa menyimpulkan sumpahnya bahasa itu seharusnya diajarkan dengan pendekatan komunikatif, yakni siswa diajak menggunakan bahasa dalam konteks nyata. Maka metode teknik pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, ada role playing, bermain drama ya. Itu pendekatan-pendekatan yang komunikatif, tidak seperti bahasa diajarkan dengan pendekatan struktural saja ya. Ada ya dihafalkan. Nah, itu tidak seperti itu. Kemudian ya banyaklah. Jadi Bapak Ibu bisa memahami dari prinsip-prinsip setiap materi modul itu, kemudian tujuannya untuk mengkontekstualisasikan dalam pembelajaran yang bermakna. Minimal kalau Bapak Ibu mau mencermati dari ciri-ciri pembelajaran kontekstual ya itu jelas ya, yang namanya pembelajaran kontekstual itu siswanya harus. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sajikan untuk membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas analisa bahan ajar di hari kedua ya. Untuk tugas BBL dan VGBL, insya Allah kalau ada kesempatan saya coba untuk memahami apa yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Nanti kita coba implementasikan dalam bentuk contoh-contoh pengerjaannya lah, agar Bapak Ibu tergambar lah bagaimana nanti setiap tugas PBL dengan alur Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sampai bisa membuat rencana aksi, termasuk PGBL dari mengidentifikasi bisa sampai rencana aksi dengan tahapan
tiap modulnya ada instruksi yang harus dibuat oleh masing-masing dosen. Ini harus paham nih, dosennya harus paham bagaimana instruksi setiap modul ya, disesuaikan dengan urutannya. Urutan penjadwalan ini nanti akan mempengaruhi instruksi yang harus diberikan oleh Bapak Ibu. Tidak mungkin ya hari pertama, modul pertama sudah menginstruksikan untuk membuat istilahnya penugasan secara lengkap ya. Semuanya ada hasil tugas mahasiswa kok bisa menampilkan identifikasi masalah pembelajaran sampai rencana aksinya. Ini kurang tepat ya. Jadi nanti jangan sampai instruksinya langsung diminta secara lengkap. Ada urutannya ini, urutannya. Termasuk di modul profesional ini ada tahapannya. Ini yang dimaksudkan agar dosen dan mahasiswa, dosen antar dosen itu bisa secara kolaboratif memberikan proses pembelajaran, termasuk mahasiswa dengan mahasiswanya nanti juga bisa secara kolaboratif. Ini tuntutan dari pembelajaran abad ke-21 4C ya, termasuk kolaboratifnya itu di sini yang diharapkan. Di samping creative thinking, critical thinking, komunikatif, ini adalah kolaboratif. Nah, contoh-contoh tema yang nanti bisa kita ambil itu sebetulnya bisa diambil dari tema-tema pembelajaran berbasis masalah yang berasal dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai pelajar rahmatan lil alamin ya. Kalau yang profil pelajar Pancasila ada 6, nanti yang profil pelajar rahmatan lil alamin ada 10. Nah, ini sudah saya sediakan Bapak Ibu contoh-contoh kasus yang bisa dipilih ya. Nah, apakah polisi harus membubarkan demonstrasi untuk melindungi peserta dari bahaya? Ini contoh kasus yang bisa dijadikan sebagai pilihan. Nah, atau contoh yang lain ya. Ini sudah saya sediakan, nanti atau besok saya akan bahas. Termasuk Bapak Ibu harus paham problem based learning itu ada variasinya. Ada problem based learning yang berbasis aktivitas, ya ini yang simple, itu bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran ya antara 30 sampai 60 menit. Nah, ini problem based learning yang berbasis aktivitas. Ada problem based interdisciplinary learning days and unit. Nah, ini membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak cukup 30 menit sampai 60 menit tidak. Termasuk ini ada yang lebih kompleks lagi. Problem based learning project. Nah, ini yang kita kenal dengan PGPL itu adalah bagian dari variasi PBL Bapak Ibu. Problem based learning project ini karena PBL, problem based learning yang orientasinya adalah menghasilkan produk. Nah, ini bisa jadi tidak hanya sehari. Kalau yang ini kan sehari. Ini mungkin hanya 30 sampai 60 menit. Nah, ini bisa seminggu ya. Seminggu atau ada persiapan, ada perencanaan, dan nanti pelaksanaan, refleksi, dan lain-lain. Dan ini yang lebih kompleks, problem based learning unit course and program. Ini ada program bisa diselenggarakan dalam kisaran waktu setengah bulan atau bulan kayak gitu ya. Ini bisa dilihat ya dari simple ke kompleks, dari petunjuk guru ke berpusat pada siswa gitu. Kalau yang dari sini problem based activities ini ada lebih memperhatikan petunjuk gurunya. Kalau PBL yang ini lebih memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya secara lebih ya maksudnya. Nanti langkah-langkahnya kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, salam kompak selalu ya. UP cukup sekali, lulus 100%. Ini yang sudah kami sampaikan di pengolahan PPG UIN Gus Dur sejak awal ya, di tahun 2021 sampai sekarang kita coba gaungkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu kompak ya, makanya saya coba Salkomsel, salam kompak selalu. UP cukup sekali ini ya, mudah-mudahan sekali UP ya, tidak ada UP kedua ketiga kayak gitu
Ya, nyatanya memang belum ada LPTK yang lulus 100%, itu belum ada. Tapi mudah-mudahan dengan niat dan semangat ya bisa jadi kita diluluskan 100% ya. Kalau di UIN Gus Dur memang ada yang pernah 100% tapi pada bidang studi tertentu. Kemarin ada pada akidah akhlak ya, bidang studi akidah akhlak itu lulus 100%. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Burung Rian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.